Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ustazah mengajak anak-anak untuk belajar daring pagi hari ini, silakan berdoa dulu. Biasanya kita di sekolah doanya itu membaca basmalah, syahadat, sholawat, membaca asmaul husna, membaca al-fatihah, membaca doa mau belajar, juga belajar bertawasul. Silakan dikerjakan ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tema 1 sudah kita lalui. Kita lanjutkan tema 2, yaitu selalu menghemat energi ya. Yaitu insya Allah seminggu ini kita belajar tentang subtema 1, yaitu sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah asalnya energi, sedangkan energi sendiri adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh sumber energi banyak sekali ya. Contohnya energi matahari, energi angin, air, listrik, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Matahari sebagai energi utama di kehidupan di alam ini. Kenapa? Karena peranannya sangat penting. Bagi kehidupan tanpa matahari tidak ada kehidupan di alam ini. Matahari menghasilkan 2 energi atau kekuatan, yaitu energi panas dan cahaya. Anak-anak tentunya sudah paham ya, memahami manfaat energi panas dan cahaya. Salah satu manfaat energi cahaya matahari yaitu untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah peristiwa pembuatan makanan atau memasak makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Iya, ketika memasak apa yang dibutuhkan? Yaitu air dan karbon dioksida. Kemudian ketika fotosintesis apa yang dihasilkan? Yaitu oksigen dan karbohidrat. Iya. Tanaman yang berfotosintesis itu adalah termasuk sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Semua kekayaan alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang tetap ada walaupun terus dipakai. Contohnya tanaman, hewan, tanah. Kemudian SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu SDA yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya apa? Bahan tambang, yaitu minyak bumi, maka penggunanya harus kita hemat. SDA juga dibedakan menjadi SDA nabati, yaitu berasal dari tanaman seperti buah dan sayur. SDA hewani, yaitu yang berasal dari hewan. SDA biotik, yaitu SDA berupa makhluk hidup, sedangkan SDA biotik yaitu SDA yang berupa benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari. Iya. Energi dan sumber daya alam yang ada di alam ini harus dihemat penggunaannya, karena kalau tidak hemat dan boros, kita tentunya akan kehabisan energi dan sumber daya alam. Ya, penggunanya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Penghematan energi berbagai macam bentuknya, seperti contohnya energi listrik. Bagaimana menghematnya? Yaitu menggunakan alat listrik yang hemat energi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
energi minyak bumi. Bagaimana caranya menghemat? Yaitu dengan cara apa? Menggunakan energi minyak bumi sesuai kebutuhan dan juga bisa menggunakan energi alternatif atau pengganti. Contohnya kita menggunakan biogas untuk menggantikan apa? Gas LPG. Iya, biogas insya Allah lebih ramah lingkungan. Iya. Energi dan sumber daya alam itu termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang boleh atau yang kita terima, yang boleh kita gunakan. Nah, itu adalah hak, sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Hak kita atau sesuatu yang kita terima dari energi dan sumber daya alam, yaitu kita berhak apa? Menerima energi dan sumber daya alam yang layak sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, kita boleh menggunakan energi dan SDA sesuai dengan kebutuhan. Kewajibannya apa? Salah satu kewajiban kita pada energi dan sumber daya alam yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan energi dan sumber daya alam. Dan juga kita harus menghemat energi dan sumber daya alam. Itu adalah kewajiban kita terhadap energi dan sumber daya alam. Iya. Sudahkah anak-anak melaksanakan kewajiban terhadap sumber daya alam? Coba, siapa orang tuanya yang saat ini berprofesi sebagai petani? Sudahkah membantu dan ayah ibu merawat dan melestarikan tanaman jagung? Ya, supaya tidak tegang karena terlalu cepat ya Ustazah menyampaikan. Yuk kita menyanyi dulu. Menanam jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam, dan seterusnya. Anak-anak pasti sudah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah belajar menyanyi ya, yaitu menanam jagung. Dalam menyanyi kita membutuhkan hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Salah satunya itu tinggi rendah nada, birama, dan tempo. Apa itu tinggi rendah nada? Nada-nada yang disimbolkan dengan notasi angka itu mempunyai nada-nada yang rendah, nada-nada yang sedang, dan nada-nada yang tinggi. Coba kalian lihat, semakin ke kanan maka nada akan semakin tinggi. Nah, itu ada action di bawah atau di atasnya nada untuk membandingkan nada rendah dan nada tinggi. Kemudian birama, yaitu jatuhnya ketukan, jumlah ketukan pada setiap birama. Birama 2/4 artinya tiap birama ada 2 ketukan. Tempo yaitu cepat lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan. Macam-macam tempo, tempo lambat, tempo cepat, dan tempo sedang. Apa itu tempo lambat? Yaitu lagu yang dinyanyikan dengan lambat. Iya. Kemudian setelah bernyanyi menanam jagung tadi, coba kita menentukan gagasan pokok dari lagu menanam jagung, yaitu ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun
kita. Itulah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya silakan anak-anak mencarinya sendiri. Oke. Semangat belajar anak-anakku yang soleh-soleha. Insya Allah ini materi selama 1 minggu ke depan, yaitu subtema 1 tentang sumber energi. Ya, anak-anak silakan tetap semangat belajar. Nanti LKS-nya itu tidak harus dikerjakan, hanya untuk belajar saja ya. Untuk belajar anak-anak supaya tambah pintar, dibaca-baca saja. Dan bila anak-anak mengerjakan juga tambah bagus. Tidak ada paksaan untuk mengerjakan LKS, silakan dibaca dan dipahami saja, tidak apa-apa. Oke, nanti ada tugas tertulis dari Ustadzah yang akan diambil dan dikumpulkan di sekolahan selama 1 minggu ini. Alhamdulillah, Ustadzah minta maaf kalau ada kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.